Meski begitu, jika dilihat dari website mahma.esdm.go.id, Gunung Merapi masih pada status siaga level 3. Artinya, gempa yang terjadi di Bantul semalam tidak memberikan dampak apapun pada Gunung Merapi. Pengamatan secara visual menunjukkan terdapat asap pada kawah Gunung Merapi. Asap tersebut terlihat muncul dari kawah utama. Suhu di sekitar area Gunung Merapi pada hari ini, yakni Sabtu 1 Juli 2023, ada pada angka 16 derajat Celcius. Diketahui hingga berita ini diturunkan tercatat terdapat 44 gempa susulan di Bantul DIY. Hal itu sesuai data yang disampaikan oleh BMKG. Pengungsian ini ning jaba lho iki, dan komandan. Ya, selamat malam Tribuners. Ya, ini dia kita berada di rumah Mbah Ponem ya, di Dusun Bibis, Bangunjiwo. Dan ini kondisi dapur dari Mbah Ponem yang terdampak gempa Tribuners, satu tembok ya. Ini kondisinya sudah rubuh, sudah rata dengan tanah ya akibat gempa Jumat malam. Ya, sebagai informasi, kekuatan gempa ini berdasarkan informasi dari BMKG mencapai 6,4 magnitudo ya, dari kedalaman sekitar 25 km. Nah, lokasinya berada di Baradaya, Kabupaten Bantul. Ya, ini kondisi terkini Tribuners di rumah Mbah Ponem, dan ternyata lokasi yang terdampak ini berada di area dapur ya dari rumah Mbah Ponem, seorang lansia Tribuners. Bisa kita saksikan bersama, temboknya rubuh dan beberapa barang juga ikut rusak ya Tribuners. Ya, namun beruntungnya tidak ada korban ya dari pemilik rumah ini. Dan saat ini BPBD DIY dan juga BPBD Kabupaten setempat masih terus melakukan pendataan ya terkait. Viral di media sosial sebuah foto yang menunjukkan keadaan langit sesaat sebelum gempa besar mengguncang Bantul, Yogyakarta pada Jumat 30 Juni 2023. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 6,4 terjadi pada titik gempa dengan koordinat 8,63 lintang selatan, 110,08 bujur timur atau berjarak 86 km barat daya Bantul dengan kedalaman 25 km. Dalam foto yang beredar, saudara, langit tampak seperti terbelah dan tergaris. Kemudian dalam narasinya, fenomena langit itu dikaitkan sebagai penanda akan adanya gempa besar. Hal serupa juga pernah terjadi dalam bencana gempa di Yogyakarta pada 2006 lalu. Namun hingga kini masih belum dikonfirmasi apakah fenomena tersebut berhubungan dengan gempa atau tidak. Gempa. Hai Bapak, menge-live dulu. Oke. Di kondisi bangunan setelah gempa semalam yang berpusat di Batu ini menyiapkan kerusakan bangunan di gunung itu, termasuk di Taman Budaya Gunung Kidul ini. Itu ada atap bagian depan ini, lobi depannya ini retak. Kemudian ada keruntuhan atap genteng ini jatuh semua.
Mas Pur, Sultan fix nggak jadi. Sultan fix nggak jadi. Sultan nggak jadi. Lah, katanya tadi. Tanya Mas ya. Erwin. Katanya nggak jadi katanya. Ini bikin layar bang ini. Kan. Oh iya. Mas Markus ini ya. Aku suruh, soalnya baru nyampe toh, jadi nggak ngamati. Oh iya, soalnya mau rapat dulu, nanti baru ini. Ini berarti kalau mau masuk mesti ada barang sama ininya ya, biar aman kan. Nggak bisa sembarangan masuk ya. Emang BPBD semua. Oh, nah tadi Mas Elvi, ini sama BMKG masuk ke dalam. Kaki ya. Bantul ya, karena Bantul ya wajar, Bantul kan. Iya. Lebih dekat. Demikian saudara informasi di Breaking News kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Suyati pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dipersembahkan oleh Akhir-akhir ini nama Erick Thohir semakin santer disebut-sebut sebagai calon kuat wakil presiden mendampingi calon presiden di 2024 nanti. Seiring dengan itu, seperti biasa akan muncul isu-isu miring, isu-isu yang menyudutkan Erick Thohir berkaitan dengan posisinya sebagai Menteri BUMN. Untuk itu, hari ini kita mengklarifikasi kepada Erick Thohir tentang apa saja yang diperbincangkan di masyarakat yang menyangkut nama Erick Thohir. Pak Erick, terima kasih sudah hadir di acara Kick and Double Check. Jadi nanti saya akan mengklarifikasi lumayan banyak berita-berita miring tentang Anda, dan itu biasanya akan terjadi pada mereka yang namanya disebut-sebut sebagai apakah itu calon presiden atau wakil presiden. Nah, konteksnya akan itu dan juga nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan kepemimpinan Anda di PSSI. Karena banyak juga pertanyaan apakah Anda sudah menemukan mafia pengatur skor di sepak bola Indonesia. Tapi sebelum itu, kita simak dulu tayangan berikut ini.
Pak Erik, belakangan ini para menteri sudah mulai sibuk berpolitik, tidak fokus lagi, sehingga banyak masyarakat mempertanyakan, banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, tapi kenapa para menteri ini sudah sibuk untuk melihat apa yang terjadi di 2024 nanti. Nama Anda, karena disebut-sebut sebagai calon kuat wakil presiden, saya belum tahu siapa pasangan presidennya, juga dipertanyakan. Anda disebut-sebut sudah mulai tidak fokus lagi menjalankan pekerjaan sebagai Menteri BUMN. Sampai di sini? Era demokrasi saya rasa itu hak dari semua masyarakat, pengamat, termasuk media mengkritisi, melihat apakah kinerjanya baik atau tidak, karena memang kan kita pelayan publik. Jadi kalau saya yakini sejak awal saya memimpin Kementerian BUMN, saya selalu didampingi oleh tim yang kuat. Bahkan kalau kita lihat untuk tahun depan saja, kita sudah punya target-target baru. Apa contoh? Bagaimana pendapatan BUMN itu targetnya 3.000 triliun. Pendapatan ya sebelum pajak, sebelum bunga itu 600 triliun dan laba 250 triliun dan dividen kita berharap karena ini kan harga komoditas turun semua itu 80,2 triliun. Artinya sama seperti tahun ini dividennya. Ketika komoditas turun, ini kita yang jaga dan saya tentu sebagai membantu presiden, saya sangat-sangat tentu harus membuktikan kinerjanya. Dan ini saya rasa kita bisa buktikan beberapa tahun ini kita sudah melakukan hal yang baik, tidak sempurna, tetapi kita paling tidak ada pembuktian dengan fakta-fakta, dengan data-data yang ada. Dan saya yakin bahwa terlepas daripada asumsi, persepsi, saya tetap fokus kerja. Baik. Kenapa nama Anda juga dipersoalkan atau disebut-sebut? Karena Anda adalah calon kuat untuk wakil presiden sekarang. Apakah ini mengganggu konsentrasi Anda sebagai Menteri BUMN? Saya rasa tidak, karena gini, kalau kita justru terganggu dengan hal-hal itu, ini justru yang akan kita autofokus. Saya membuktikan sampai hari ini saya fokus kerja, walaupun ada tambahan tugas, nanti kita bicara mungkin. Dan saya lihat tetap saya buktikan kemarin misalnya kerja-kerja 2 tahun supaya logistik kita lebih bagus, ya karena di era pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang kita harapkan, isu logistik supply chain itu menjadi hambatan kita tumbuh. Nah, salah satunya kemarin setelah 2 tahun kerja, akhirnya Belawan kita dapat kerjasama dengan UAE, DP World. Yang dimana kita mengharapkan apa? Yang tadinya kita punya kargo itu harus ke Singapura, harus ke Malaysia, kita punya kesempatan sekarang langsung ke Dubai. Apalagi kita sudah free trade agreement dengan Dubai. Sehingga akses pasar untuk barang-barang kita ke Afrika, ke Eropa, bisa ada opsi. Tidak hanya dari Singapura, tidak hanya ke Malaysia, tetapi juga dari langsung sekarang di jantungnya Timur Tengah. Hal ini nggak mungkin. Ya, blueprint yang kita sudah punya, terus gara-gara saya out of focus, tidak. Saya masih punya tim yang setiap minggu saya rapat dengan mereka. Dan saya mengucapkan terima kasih kinerja para wamen saya yang luar biasa. Ya, saya juga membuktikan tetap ada transformasi di BUMN. Setelah kemarin saya mengangkat deputi termuda, dibandingkan kementerian lain umur 38, kemarin saya ngangkat lagi. Sesmen termuda, umur 48 tahun. Dan target-target kepemimpinan anak muda, alhamdulillah, sudah tercapai 10%. Yang di bawah 42. Yang perempuan masih kerja keras. Target 25 kemarin masih 19,2%. Nah, tentu hal-hal ini, target-target yang saya rasa saya tetap harus deliver. Walaupun dengan keterbatasan waktu, saya sebagai menteri kan 2024 pasti selesai tugasnya. Dan jarang Menteri BUMN 2 kali. Ya, jadi saya melihat hal-hal ini yang harus saya kerjakan secara nyata dan tentu target-target yang harus saya dapatkan. Mengapa orang kemudian khawatir akan banyak gangguan, terutama di tahun akan datang? Karena rumor yang beredar, Anda sudah dipastikan akan mendampingi salah satu dari calon presiden.
Bagaimana dengan isu ini? Kan rumus dan isu. Belum ada black and white-nya. Dan saya sudah bicara di beberapa interview, dan teman-teman juga nanya dari hati ke hati. Saya tegak lurus sama Pak Presiden. Artinya Saya apa? ini pembantu Presiden. Artinya apa? Selama tidak ada tadi hitam di atas putih, ya saya rasa jangan GR dulu ya. Karena semua ini kan ada konteks, apalagi yang namanya capres, wapres itu kan harus 20%. Itu realita dinamika politik yang di Indonesia yang harus kita hormati daripada akses yang kita dapat melalui partai. Jadi saya rasa terlalu dini. Ya, kalau masalah rumors, masalah isu-isu saya rasa ada waktunya menjawab. Tapi tidak pada saat ini. Kita nggak ada black and white-nya. Silahkan aja cek di mana-mana. Baik. Lepas dari Anda mengatakan belum ada kepastian, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada orang yang menyatakan secara terbuka, maka Anda tidak mau ambil pusing. Tetapi ada salah seorang anggota DPR yang selama ini bersuara lantang dan suaranya didengar, mengatakan ada indikasi kuat bahwa Anda memang akan ikut dalam kontestasi. Sehingga dia secara terbuka mengatakan sebaiknya Erick Thohir mundur. Karena sudah jelas dia akan ikut dalam kontestasi. Karena akan ada konflik kepentingan. Ya, saya hormati pendapatnya, era demokrasi. Tetapi kan selama ada aturan yang mengikat, kita tidak menyalahi aturan itu. Seperti kemarin ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sudah ada. Kalau memang nanti harus cuti. Nah hari ini belum ada black and white-nya. Cuti buat siapa? Cuti buat ketua PSSI, kan belum waktunya. Nah ini yang saya rasa lebih baik kita lihat apa yang di depan mata kita, jangan terlalu jauh. Ya, dan saya harap juga dengan waktu yang masih kita punyai, transformasi BUMN, ya apalagi kita 1-2 bulan ini akan meluncurkan blueprint 2024-2034, ini yang sangat penting. Blueprint apa nih? BUMN, karena ini konsolidasi kan belum selesai. Dari 108 ke 41, kita punya cita-cita apa? 30 ke depan. Supaya BUMN menjadi benteng ekonomi nasional sebagai korporasi yang sehat tetapi juga sebagai agent of change, yaitu perubahan. Kita sudah selesai kemarin bagaimana Omnibus Law versi BUMN. 45 peraturan menteri sekarang tinggal 3. Nah, hal ini kita sudah lakukan terobosan ini. Nah, ini sayang. Saya rasa kenapa persaingan ke depan ini sekarang tidak hanya persaingan yang namanya secara global, ya hanya dengan senjata, tetapi yang paling riskan yaitu ekonomi. Dan ini terbukti dengan situasi global yang tidak pasti saat ini. Ya, lihat harga pangan, harga yang namanya energi, gas, minyak sangat berat oleh banyak negara. Indonesia masih diuntungkan, kita masih punya momentum. Nah, momentum ini yang saya rasa kenapa Bapak Presiden selalu bilang jangan sampai hilang momentum ini. Karena untuk kita menjadi negara yang tentu ya berkembang jadi maju, waktunya tidak panjang. Ini paling cuman 10 tahun, 15 tahun. Dan kita tidak mau terpuruk seperti Amerika Latin di ketika tahun 60, tahun 70-an sudah jadi negara berkembang, tetapi tahun 90-an dia tidak ambil kesempatan itu ketika penduduknya makin tua. Dan pertumbuhan ekonomi melambat sehingga terjadi yang namanya middle trap income. Nah ini yang saya rasa kita nggak mau sama-sama. Karena apa? 55% penduduk kita yang 15 tahun lagi tetap tua. Momentum itu yang saya rasa saya harus pertanggungjawabkan. Kenapa BUMN ini harus punya momentum yang tepat. Tentu dengan kepemimpinan yang kita miliki saat ini Pak Jokowi. Kalaupun itu penugasan Presiden, Anda memanfaatkannya sebagai kendaraan politik untuk menuju ke 2024. Dipersembahkan oleh Mengapa Anda begitu membanggakan memangkas peraturan menjadi 3 peraturan ini? Apa dampaknya? Bisa lebih cepat dan tadi aturannya lebih jelas. Bisa kasih contoh? Contoh, yang namanya penugasan. Dahulu itu antara yang ditugaskan itu bisa langsung kepada BUMN. Sekarang tidak bisa. Menteri yang menugaskan harus duduk
sama Menteri Keuangan dan saya. Sehingga Pak, penugasan ini transparan. Apakah ini penugasan yang akan memakan keuangan korporasi jangka panjang atau memang secara korporasi visible? Ini bicara soal PNM. Macam-macam, tidak hanya PMN, ini kan penugasan. Ya, penugasan itu tidak hanya pembangunan infrastruktur. Penugasan itu ada juga penugasan di segi kesehatan. Kemarin vaksin itu penugasan. Ya, jangan sampai kita beli vaksin, mohon maaf, bukan hitung-hitungan bisnis, tidak diganti. Nggak kuat pasti cash flow-nya Bio Farma. Nah, ini hal-hal ini yang saya rasa sekarang sudah ada black and white-nya. Bahwa ketika ada menteri terkait, karena BUMN ini kan supporting untuk semua kementerian. Kita punya semua, yang namanya airport, yang namanya rumah sakit, yang namanya Candi Borobudur, semua kita ada pelayanan semua. Nah, artinya sekarang kita benar-benar berhitung. Ketika itu terjadi penugasan, ini visible atau tidak. Kalau visible, ya itulah akhirnya PMN. Atau dana dari kementerian tersebut yang bisa dialihkan untuk penugasan tersebut. Gitu. Jadi tidak overlapping. Nanti saya akan tanyakan, karena banyak BUMN juga yang kinerjanya tidak bagus, dan kemudian memberikan alasan soal penugasan ini. Ya. Sehingga mereka berkilah karena terpaksa, mereka terganggu kinerjanya, Ya. dan meminta atau bahkan dengan alasan-alasan seperti itu meminta agar ada penyertaan modal negara di situ. Ya, ada benarnya. Tetapi ada tidak benarnya ketika oknum-oknum tersebut juga ya memakai kekuasaannya mengembangkan bisnis tidak sesuai dengan kapasitasnya. Banyak sekarang contoh di karya-karya. Selain penugasan pemerintah yang memang kemarin awalnya bangun jalan tol itu perlu 8-10 tahun. Tetapi pakai pendanaan jangka pendek ya tidak mungkin ketemu. Tetapi juga ada yang oknum-oknum di BUMN karya itu apa? Tadi menggelembungkan aset, ya, menerbitkan surat utang yang tidak dipakai untuk sesuai kepentingan, makanya masuk penjara. Ini saya akan tanyakan Ya. soal waskita karya Ya. ya. Karena ini temuan yang kemudian oleh beberapa pengamat dianggap karena adanya kegiatan pembangunan infrastruktur yang masif, sehingga Kementerian BUMN tidak bisa mengontrol. Kontrol lemah, maka terjadi korupsi-korupsi. Tapi nanti akan saya tanyakan. Sekarang saya mau masuk ke Anda sebagai Kementerian BUMN yang dikritik. Ini sedikit ke belakang ketika Anda mencalonkan dan kemudian terpilih menjadi Ketua PSSI. Orang bilang, Erik ini udah gila. BUMN masih punya banyak masalah yang belum dia bereskan. Sekarang dia mau ngurusin PSSI lagi. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Alhamdulillah hasilnya bagus kok. Kita juara SEA Games, ya. Kita sekarang punya blueprint yang diakuin FIFA. Bukan Tetapi itu yang ini- dipersoalkan. Yang Iya. dipersoalkan Anda meninggalkan tugas-tugas utama Anda di Kementerian BUMN. Selama saya bisa bagi tugas dan punya tim yang kuat dan saya buktikan selama hasilnya ada, kenapa tidak? Dan ingat, ini pun penugasan. Dan saya tidak malu ketika saya bicara ini penugasan dari pemerintah. Selama ini pemerintah ingin benar-benar menjadikan sepak bola kita menjadi kelas dunia. Selama ini tidak bisa, dari tahun 2014. Nah, ini yang saya bilang apa? Bahwa intervensi pemerintah di olahraga, yang selama ini dipersepsikan government intervensi, saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Negara-negara berkembang, kalau olahraganya mau naik, itu harus ada campur tangan pemerintah. Itulah kenapa kita lihat, banyak negara-negara miskin kecil bisa lebih bagus prestasinya dari kita. Jadi ini bukan euforia, hanya tadi kekuasaan. Tetapi ini yang sesuatu tentu rakyat Indonesia harapkan. Dan saya rasa apa yang kita lakukan sampai hari ini, kita kerja keras siang malam untuk bisa deliver. Kenapa saya bisa deliver? Tadi, saya punya tim yang kuat di BUMN, saya punya tim yang kuat di PSSI. Dan tentu yang kasihan, tentu keluarga saya. Waktunya berkurang. Ini yang saya rasa kenapa membagi waktu, membagi ketugasan dengan tepat itu menjadi kunci. Deliver. Baik, tapi di luar sana, di masyarakat, isunya ada dua. Pertama, bahwa ini memang penugasan dari Presiden kepada Anda untuk mengambil alih kepemimpinan PSSI, karena olahraga ini adalah olahraga yang masif, yang disukai oleh masyarakat, dan kita harus punya prestasi di situ.
Tapi orang yang berburuk sangka pada Anda melihat pertama itu sebenarnya bukan penugasan presiden. Kalaupun itu penugasan presiden, Anda memanfaatkannya sebagai kendaraan politik untuk menuju ke 2024. Itu yang beredar di masyarakat. Era demokrasi, kita tidak boleh menutup ya pembicaraan yang terjadi di masyarakat karena kita suka atau kita tidak suka. Ini bagian yang masyarakat kita dididik. Yang terpenting kalau saya ada hasilnya atau tidak. Saya rasa kalau kita bicara, misalnya saya di PSSI, hasil tidak ada, apresiasi dari masyarakat bukannya bagus, malah terbalik. Malah menjadi blunder. Tetapi bukan itu yang saya pikirkan. Justru ketika saya diberikan kesempatan dan tugas, saya bekerja secara profesional dan baik. Dan saya tentu sukses story ini bukan karena saya. Karena dukungan dari semua pihak yang ingin ini bagus, termasuk yang di BUMN. Kalau saya bicara hanya sekedar pencitraan, apakah saya waktu itu membongkar, ya tentu dengan persetujuan Presiden dan dukungan Kejaksaan, dan tentu Ibu Sri Mulyani juga, dan DPR Komisi 6 waktu itu dukung, yang namanya Jiwasraya, Asabri, apakah itu pencitraan? Apakah ketika kita tidak sengaja menangkap selundupan yang ada di Garuda, apakah itu penceritaan? Tidak, kita tidak pernah terpikir dari situ. Sama ketika saya bicara dunia olahraga, yang saya memang dari kecil di situ, dan dunia saya juga sebagai dunia usaha sebelumnya. Dan saya sudah ikut bola basket di tahun 90-an, sepak bola membawa Persija di juara tahun 2004, Persib 2014, emang ada agenda, saya ingin jadi Menpora, atau saya ingin jadi Gubernur Jawa Barat? Tidak. Karena memang itu yang saya cintain dan yang harus saya deliver. Silakan cek partner-partner saya. Saya bekerja keras. Saya tidak ambisi jabatan, saya ambisi hasil. Jadi saya ingin menegaskan kembali nih, kalau ditanya, Pak Erik, apakah Anda memanfaatkan PSSI sebagai kendaraan politik? Jawaban lugas Anda apa? Saya sudah jawab kemarin, salah satunya di press conference U17. Saya meminta ini jangan dicampur adukan. Apalagi kemarin ada pertanyaan dari media. Ini sedang kampanye, musim kampanye di bulan November. Bagaimana U17? Ya harus jalan. Kampanye jalan, U17 jalan, termasuk Liga 1. Kita sudah ada kesepakatan dengan pihak keamanan. Liga 1 pun harus jalan. Dan Liga 1 tidak ada politiknya. Ini punya klub-klub kok. Punya masyarakat, cuman penontonnya hanya bisa 50%. Karena situasi hari itu mungkin lebih panas. Tidak mungkin kita membangun sepak bola kita. Yang sekarang bayangkan, Liga di Asia Tenggara kita nomor 6. Mau jadi nomor 1. Kalau tidak ada kepastian jadwal. Di luar negeri, yang namanya kampanye-kampanye, Liga sepak bolanya jalan, tidak pernah berubah. Sama. Ketika kita mendapatkan panggung dunia di rumah kita, U17, sayang sekali. Saya rasa kalau sampai dicampurin kepentingan yang hanya tentu sesaat, tetapi akan terekam bahwa kita sukses atau tidak. Saya rasa itu yang lebih penting. Bagaimana kita memposisikan. Itu yang saya makanya apresiasi dengan Bapak Presiden. Karena apa? Beliau selalu bicara juga pentingnya diplomasi olahraga. Saatnya kita bisa sama-sama membangun ya Indonesia yang lebih baik. Salah satunya melalui tentu apa? Olahraga. Ataupun tugasnya saya sebagai Menteri BUMN untuk memastikan BUMN lebih sehat, walaupun tidak mungkin bersih 100% karena itu ada oknum-oknum. Artinya Anda hendak mengatakan kalau Pak Jokowi yang meminta agar Anda menjadi wakil presiden, siapapun presidennya, Anda bersedia. Dipersembahkan oleh Shopee Crazy Beauty Deals. dipersembahkan oleh
masih soal politik. Karena nama Anda sekarang beredar di dalam konteks politik. Apalagi menjelang 2024. Kalau Anda ditawari, semua orang yakin Anda akan ditawari untuk menjadi wakil presiden. Anda terima atau Anda tolak? Saya tegak lurus sama Bapak Jokowi. Artinya apa itu? Ikut beliau. Karena saya Ikut melihat beliau itu artinya? bahwa ketika ini sebuah kesempatan membangun negara ini lebih baik lagi, dan beliau ada di situ, ini sebuah kesempatan. Tetapi bukan saya menawarkan diri atau jualan kemana-mana yang tidak terbaik. Tidak, saya sudah bilang waktu itu. Saya siap di dalam, saya siap di luar pemerintahan. Dan itu saya sudah buktikan bagaimana selama ini saya tidak di pemerintahan. Saya baru 3 tahun. Dan saya rasa apa yang diberikan kepada saya, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa bantu banyak orang. Tetapi tidak cukup di situ. Ya, dan saya rasa kita sebagai manusia juga ada waktunya. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Kita belum tahu itu semua. Dan ini yang kita jaga sama-sama. Artinya Anda tidak mengatakan kalau Pak Jokowi yang meminta agar Anda menjadi wakil presiden, siapapun presidennya, Anda bersedia? Kalau ada dukungan partainya, kalau partainya cukup, kalau tidak cukup percuma. Ya, asumsinya juga semua udah beres. Belum tentu, dinamika akan terjadi. Belum tentu partai-partai mau sama saya. Belum tentu, semua ini masih dinamika. Karena itu saya sejak awal dan di banyak interview saya bilang saya fokus yang ada saja. Ya, dan ini masih lama, masih September, Oktober. Yang namanya dinamika politik bisa terjadi. Dan sayang, 2-3 bulan ke depan ini kita tidak pakai kesempatan juga apa? Perbaiki yang ada di depan mata kita. Kalau partai mendukung, semuanya mendukung. Presiden kemudian meminta. Cukup tidak? Cukup, katakanlah cukup. Cukup tidak? Belum tentu. Jangan bilang belum tentu. Semuanya sudah pada kondisi ya. Datang ke Anda, intinya Anda bersedia atau tidak? Tergantung. Mau dibawa mana ke negara ini? Mau dibawa kemana? Siapa yang mau membawa kemana? Artinya Ya, sama-sama. Anda memilih kan mesti ada kesepakatan. Presidennya, apakah cocok atau tidak? Apakah presidennya, apakah apa yang kita lakukan ke depan? Ngapain kita punya kekuasaan, tapi malah menjerumuskan bangsa ini? Saya tidak mau menjadi bagian itu. Saya rasa saya lebih baik di luar pemerintah saja. Tapi kalau ada kesepakatan besar, ada tolak ukur yang jelas, ya, semua sepakat, mau kemana, ya kita duduk. Tapi kalau tidak ada hal-hal misalnya, oh ini hanya sekedar mencari kekuasaan, janganlah. Kasihan bangsa ini. Tadi saya bilang sama Bang Andi, momentum ini tidak datang 2 kali buat bangsa kita. Ya, sudah ada bukti di Amerika Latin. 2038, piramida kita yang tadinya banyak anak muda akan berbalik. Lebih banyak yang tua. Ketika itu terjadi 2038, kelambatan ekonomi akan terjadi. Isu yang terbesar bangsa ini, tenaga kerja. Lapangan pekerjaan sulit. Lihat data-data World Economy yang terakhir. Akan hilang 83,5 juta lapangan pekerjaan karena digitalisasi. Itu serem. Artinya apa? Kalau kita hanya duduk, apalagi di belakang meja, ya, tidak mau melakukan suatu transformasi, perubahan yang signifikan, apa yang kita sudah punya, lebih baik jangan. Baik, saya tidak mendapatkan jawaban yang tegas di sini ya. Kenapa saya kejar tadi? Karena kembali lagi di masyarakat, ada kekhawatiran juga. Anda mengatakan ya, dan kemudian yang terjadi, Anda akan disibukkan oleh kampanye-kampanye dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemenangan pemilu. Itu artinya BUMN kembali ditinggalkan. Anda nggak fokus lagi. Kan ada opsi cuti. Ya. Kalau misalnya saya ditunjuk lagi ketua TKN, kan bisa saja. Semua ini masih dinamika, kita tidak tahu. Kekhawatiran lain adalah Anda akan memanfaatkan, menggunakan fasilitas negara sebagai Menteri BUMN. Sampai di sini bagaimana Anda menyikapi? Insya Allah tidak. Kalau kita lihat laporan LHKPN saya, bukannya naik, turun. Jadi kekayaan Anda sekarang berapa? Turun 13 miliar. Jadi mantap kata istri saya, makan tabungan juga rupanya.
Jadi itu yang saya bilang juga, bagaimana kerja-kerja di kementerian itu tidak mudah. Ya, kita pernah diskusi tertutup, Bang Andi. Bagaimana gaji menteri itu sebaiknya cukup, ya, bukan 19 juta. Artinya apa? Ketika kita pegang triliunan, gaji kita tidak cukup, bahaya. Godaannya besar. Godaannya besar, gitu. Tetapi tentu kan itu bukan keputusan saya. Itu keputusan bersama yang ada di pemerintahan, di DPR. Dan tentu asumsi masyarakat bisa nggak terima itu. Mungkin Anda bisa melalui godaan itu karena Anda orang kaya. Alhamdulillah cukup. Ya, banyak yang lebih kaya dari saya. Tapi tergoda. Saya tidak bisa bicara itu. Baik. Saya masih coba mengelaborasi kekhawatiran orang ya. Karena sekali lagi lepas Anda tadi belum menyatakan dengan tegas, tapi banyak pihak sudah mengatakan Erick Thohir bakal maju. Sudah ditentukan bahkan Anda adalah wakil, saya tahu, tapi saya tidak akan ungkapkan di sini, dari salah satu calon presiden. Itu artinya ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas, yang dikhawatirkan. Lepas dari Anda katakan bahwa tim Anda kuat, wamen Anda kuat, hebat-hebat semua, tapi kan Anda komandannya. Kalau komandannya nggak fokus, maka kasus-kasus yang belum selesai ini dikhawatirkan tidak akan selesai. Apalagi mengingat waktu Anda ini sempit sekali. Tahun depan setelah selesai kabinet Presiden Jokowi, tugas Anda juga selesai. Ya. Nah, dalam konteks itu, misalnya Anda tadi menyebutkan Jiwasraya. Saya ingin tahu, karena banyak orang bilang, belum ada rasa keadilan bagi para nasabah pemegang polis yang dirugikan. Uangnya belum kembali semua. Karena pengambil alihan itu baru sebagian, masih ada sekitar 7,4 triliun yang belum dibayarkan kepada nasabah. Walaupun sudah dialihkan oleh IFG ya, IFG Live. Bagaimana Anda menjelaskan tanggung jawab Anda yang mungkin akan Anda tinggalkan tapi belum selesai. Dan mereka itu banyak yang menderita hidupnya hancur gara-gara Jiwasraya. Bismillah tuntas. Kapan? Kita bisa lihat Ibu Sri Mulyani sudah memberikan anggaran yang memang akan diberikan pada awal 2024. Sebagian lagi kan ada yang disita daripada koruptor. Cuma itu 3,1 triliun. Iya, itu masih berupa barang. Iya. Yang sebenarnya sudah Aset. ada di Kemenkyu. Nah, itu perlu proses menjadi cash. Insya Allah selesai. Saya tidak mau juga meninggalkan sesuatu apa yang saya sudah kerjakan tidak selesai. Ya, ini tanggung jawab moral. Asabri sudah selesai. Garuda sudah selesai. Jiwasraya akan selesai, percaya. Ini kan ada kesepakatan BPK, DPR, bahwa itu harus tuntas 2023. Tapi IFG Live kan bilang nggak mungkin selesai tahun 2003, tapi 2024. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang disampaikan AFG. Karena pendanaannya belum bisa turun, karena proses APBNP tidak ada. Nah itu memang birokrasi yang ada di Indonesia. Itu yang harus ke depan terus diperbaiki. Itulah kenapa saya melihat Omnibus Law yang ada di BUMN tidak lain untuk melenturkan apa? Birokrasi yang ada. Dan itulah kenapa saya juga mendorong RUU BUMN yang masih digodok. Salah satunya kenapa? Bagaimana ketika tentu korporasi ini sehat. Direksi, pegawai, komisaris dapat bonus dan tantim. Tetapi gaji di Kementerian BUMN itu masih 4,5 sampai 5 juta. Ini tidak mungkin terjadi kalau apa? Tidak ada persamaan. Nah itulah kenapa di RUU BUMN saya juga meminta support. Dan insya Allah support itu akan diberikan kalau niatnya sama. Saya meminta Kementerian BUMN tidak perlu mendapatkan APBN kalau perlu. Toh cuma 280 miliar. Kementerian yang terkecil mendapatkan APBN. Kenapa tidak dibalik? Kita mendapatkan 1-2% dari dividen. Artinya apa? Kalau itu dividen tidak berlanjut, ya kita nggak gajian di kementerian. Angkanya tidak lebih, tidak kurang, mirip. Tunggu, ini, 300 ini usulan. Sudah masuk di RUU BUMN. Ini sedang diskusi. Kita sedang diskusi. Dan sini sudah 2 tahun. Dan saya berharap, ya ini ada terobosan.
Ini yang Komisi 6 sudah setuju. Nah, kita tinggal bicara lagi dengan komisi-komisi lain. Supaya apa? Bukan berarti kita mau independen. Tidak mungkin korporasi dan birokrat bisa. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Bisa ketemu kalau tidak punya filosofi yang sama. Akan terus terjadi kecemburuan. Ini yang kita coba. Toh, Kementerian BUMN adalah kementerian yang dihitung berdasarkan performance base. Bukan program base. Kita beda. Kita itu berapa yang diberikan. Berapa pajak kita. Berapa bagi hasil kita. Kita sudah kontribusi hampir 1.160 triliun 3 tahun terakhir. Beda dengan kementerian. BUMN. Iya, beda dengan kementerian lain. Saya tidak mau membedakan kita spesial. Tidak. Suksesnya BUMN itu karena juga kementerian lain mendukung. Karena itu tadi, rule of the game-nya mengenai penugasan kita sekarang ada. Istilahnya aturan yang mengikat bersama. Tidak saling salah-salahan gitu. Itu yang kita dorong. Dengan era sosial media yang seperti kita hadapi dengan kebebasan dari ini, kadang-kadang semua bicara hanya menuduh. Saya juga tidak ada mau sebagai individu seakan-akan memenjarakan orang itu menjadi glory ya. Saya tidak mau menjadi bagian itu. Tetapi ketegasan itu harus terjadi. Dipersembahkan oleh Sekarang masuk ke Waskita Karya. Karena ini PR Anda juga. Anda nggak boleh tinggalkan begitu saja. Nah, Waskita Karya ini juga dianggap sebagai kelalaian dari Kementerian BUMN dalam pengawasan. Karena apa? Karena masifnya pembangunan infrastruktur, sehingga span of control-nya itu tidak terjaga dengan baik oleh Kementerian BUMN. Karena BUMN ini kemudian mencari-cari celah untuk bisa bermain-main. Apalagi ada yang bilang terlalu tinggi tekanan kepada BUMN untuk infrastruktur ini ya. Sehingga kemudian mereka mencari jalan untuk bisa performance-nya bagus. Sampai di sini? Tidak setuju. Apa yang tidak Anda setuju? Isu Waskita Beton itu terjadi jauh sebelum 2019. Ketika Waskita Beton menerbitkan surat hutang, nilainya berapa triliun itu dikorupsi. Dipalsukan. Dikorupsi. Bukan zaman sekarang. Dan saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Tetap itu tugasnya kami membenahkan. Tanpa melempar problem ini ke orang lain. Kita lakukan apa? Proposal dari awal 2020, saya bersama Pak Tiko membuat apa? Strategi besar penyelamatan BUMN karya. Kita waktu itu